Selamat sore pemirsa, jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. 1 jam ke depan kita akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi, tentunya membanggakan institusi. Ya, kisah inspiratif kita awali dari kisah anggota Satbinmas Polrestabes Semarang, Jawa Tengah guna menekan paham radikalisme dan terorisme. Bribka Purnomo Budi Setiawan bersama stakeholder di Semarang, Jawa Tengah menggandeng komunitas ex-narapidana teroris atau napiter dalam mendukung kreativitas kewirausahaan bagi para ex-napiter yang berada di kota Semarang. Dan ini adalah langkah konkret anggota Polri dalam melakukan pemolisian prediktif dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Bribka Purnomo Budi Setiawan S., anggota Kasubnit Binpolmas Satbinmas Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah melakukan giat dalam implementasi kepolisian prediktif melalui komunitas ex-narapidana teroris Yayasan Persadani guna menekan paham radikalisme dan terorisme. Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang telah dilakukan oleh Bribka Purnomo Budi Setiawan, Satbinmas Polrestabes Semarang Polda Jawa Tengah adalah mendorong agar para stakeholder untuk lebih peduli terhadap keberadaan para ex-narapidana teroris yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Audiensi dilakukan bersama dengan Wali Kota Semarang, dalam hal ini bersama dengan Wakil Wali Kota Semarang didampingi Kesbangpol Kota Semarang, menyampaikan tentang program pemerintah Kota Semarang yang mendukung kreativitas kewirausahaan bagi para ex-napiter yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain itu bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang, Jawa Tengah melalui bantuan dan pelatihan laundry bagi para ex-napiter dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan, bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pelaksanaan dasar wirausaha budidaya lele, sistem biovolk pembuatan pakan non-pellet atau magot, dan smart farming. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial dalam bentuk pembagian sembako kepada ex-narapidana teroris dan keluarganya agar meringankan beban ekonomi dampak pandemi COVID-19, memberikan bantuan sosial dalam bentuk bibit tanaman produktif sejumlah 100 batang kepada para ex-narapidana teroris agar dapat dimanfaatkan sebagai tanaman yang prospek untuk dipanen. Berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah terkait dengan pengadaan sekretariat untuk basecamp koordinasi dengan para stakeholder dan wahana silaturahmi Kamtipmas untuk menekan paham radikalisme dan terorisme di Kota Semarang dan sudah terrealisasikan di Gor Manunggal Jati. Tim Liputan Polri TV. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait aksi konkret anggota Polri dalam melakukan pemolisian prediktif dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, kita sudah terhubung dengan Bribka Purnomo Budi Setiawan, anggota Satbinmas Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Purnomo. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Purnomo, bisa ceritakan aksi konkret yang Anda lakukan dalam konsep pemolisian prediktif melalui komunitas ex-narapidana terorisme di Semarang ini sangatlah menginspirasi. Bisa jelaskan Pak seperti apa kegiatannya dan mengapa narapidana teroris yang menjadi sasaran Anda dalam kegiatan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kapolrestabes Semarang, kemudian Bapak Kasatbinmas yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa tampil di Polri TV dalam rangka untuk mengembangkan Polrestabes Semarang. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kami melakukan terobosan kreatif inovasi dalam bentuk implementasi pemolisian prediktif dengan menggandeng komunitas ex-napi terorisme dalam rangka mencegah, menekan paham radikalisme dan terorisme dalam rangka Kamdagri. Dan ini merupakan terobosan kami, inovasi kami berdasarkan yang pertama adanya program transformasi Polri yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri. Melalui presisi kami mengedepankan adanya pemolisian prediktif di mana seorang anggota Polri harus bisa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi isu potensi yang berkembang di masyarakat secara dinamis, keterkaitan dalam rangka untuk mendapatkan informasi data yang akurat, kemudian disesuaikan dengan tupoksi secara profesional dan proporsional di lapangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, konsep Polmas atau pemolisian
masyarakat. Nah, kami sebagaimana peraturan Polri nomor 1 tahun 2001, di mana kita bermitra dengan komunitas narapidana terorisme yang ada di Kota Semarang, kemudian untuk menekan, mengidentifikasi dini keterkaitan dengan potensi kerawanan dalam hal ini radikalisme terorisme yang ada di Kota Semarang. Kemudian yang ketiga, dasar kami pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagaimana terobosan Bapak Kapolda Jawa Tengah melalui datang hadir, di mana seorang anggota Polri atau di Jawa Tengah harus hadir dengan masyarakat, harus memberikan rasa aman. Kemudian selanjutnya adalah program daripada Bapak Kapolrestabes Semarang melalui Libas atau Polisi Hebat Semarang, di mana ada semacam bentuk aplikasi sesuai dengan program Polis 4.0, di mana segala bentuk kerawanan-kerawanan polisi hadir melalui aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah kami di Satbinmas Polrestabes Semarang mengedepankan fungsi preemptif, di mana kami melaksanakan kegiatan Sabang Binluh kepada para ex-napi terorisme. Yang pertama adalah mengajak para ex-napi terorisme untuk tidak kembali ke ideologi yang lama. Iya, Bapak. Kemudian yang kedua, yakni kita mendampingi adanya sebuah yayasan, yakni Yayasan Persaudaraan Putra Persaudaraan Anak Negeri. Di situ yayasan itu isinya adalah para ex-napi terorisme semuanya. Nah, kemudian kita melakukan pendampingan, mengajak para ex-napi terorisme baru agar bergabung di yayasan itu untuk peduli terhadap negara supaya lebih NKRI. Iya, Kemudian yang ketiga, yang menarik adalah kami mengajak kepedulian para stakeholder yang ada di Kota Semarang, kemudian untuk peduli dan empati adanya para ex-napi terorisme ini, supaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif melalui pelatihan kewirausahaan. Jadi kami mendekatkan kepada para CSR yang ada, kemudian kita mengenalkan para ex-napi terorisme ini, kemudian diberikan pelatihan. Setelah pelatihan kemudian diberikan semacam bentuk sarana prasarana, sehingga dalam bentuk sarana prasarana ini berfungsi untuk meningkatkan ekonomi kreatif bagi ex-napi dan keluarganya. Yang terakhir adalah kita punya Babin Kamtibmas. Kita ada 177 Babin Kamtibmas yang ada di Kota Semarang, dan itu sangat aware sekali terhadap Kamtibmas. Terus kemudian kita melaksanakan bagaimana Perkap nomor 7 2021 tentang Babin Kamtibmas, harus mengembangkan Kamtibmas, melakukan pendekatan kepada masyarakat, di mana keberadaan ex-napi terorisme ini tidak boleh ditinggalkan, tetapi dirangkul supaya sama halnya dengan masyarakat yang ada. Iya, Pak Purnomo, saat Anda melakukan kegiatan dengan mantan narapidana terorisme, bagaimana dengan pandangan masyarakat tentang ex-napiter ini? Baik, sudut pandang perspektif masyarakat terhadap keberadaan ex-napi terorisme, kami berpikir bahwasanya masyarakat banyak sekali cenderung antipatik, yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti resisten terhadap keberadaan ex-napi terorisme. Sulit untuk kemudian masyarakat bisa menerima, kemudian bisa bergaul dan sebagainya. Nah, ini yang menurut kami, jika ada pembiaran, tidak ada kehadiran Polri untuk bisa memecahkan solusi yang ada di lapangan, maka akan berpengaruh terhadap teman-teman ex-napiter ini. Tidak akan ada yang peduli, sehingga mereka terkesan yang pertama eksklusif, kemudian yang kedua menyendiri, sehingga kelompok-kelompok yang lama itu sangat rentan sekali mengajak kepada teman-teman kembali kepada ideologi yang lama. Nah, ini yang kita antipati untuk tidak terjadi di wilayah Kota Semarang. Baik Bapak, dan Anda juga membentuk komunitas ex-napiter dan mendirikan Yayasan Persadani. Dan apa sih tujuan dari organisasi ini terbentuk, Pak? Baik, Yayasan Persadani kami bentuk, kemudian kami melakukan pendampingan yang berisikan semua napi terorisme. Tugas kita adalah melakukan pembinaan, di mana yang pertama adalah adanya Yayasan Persadani ini untuk bisa menerima merangkul para ex-napiter baru yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan, di mana yang pertama mereka belum punya kegiatan, mereka masih terkontaminasi dengan ideologi lama, dan sehingga dalam peran kevakuman para ex-napiter ini kita masuk ke situ yayasan ini, sehingga peran yayasan ini untuk bisa merangkul para ex-napi terorisme baru supaya ikut berperan serta, yang pertama untuk ekonomi kerakyatan bersama keluarganya, kemudian yang kedua dan tentu saja untuk supaya mendampingi pendekatan kepada masyarakat supaya ex-napi terorisme yang baru ini yang tergabung dalam Yayasan Persadani ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, sebagiannya masyarakat yang ada untuk baik Bapak. Ya,
Kreativitas kewirausahaan dengan para ex-napiter ini bentuknya apa saja dan hasilnya bagaimana Pak? Bisa dinikmati bersama dengan para komunitas atau seperti apa? Baik, terima kasih. Dan alhamdulillah kami sebagai anggota Polri yang berdinas di Polrestabes Semarang, kami apresiasi sekali kepada Bapak Kapolrestabes beserta jajarannya, kemudian para stakeholder yang ada, Forkompida yang ada, sangat-sangat peduli terhadap keberadaan para ex-napiterisme. Sehingga kami pada suatu kesempatan kami kemudian berdiskusi, panel, kemudian menyampaikan inspirasi kami, kemudian solusi yang ada konkretnya. Ini langsung disambut secara positif. Sebagai contoh yang pertama adalah kita dengan Basnas Kota Semarang melakukan pelatihan laundry. Kemudian dengan Basnas setelah pelatihan laundry para ex-napiter ini, kemudian sekaligus diberikan bantuan dalam bentuk mesin cuci, untuk sarana laundry. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya pelatihan boga oleh Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian pelatihan boga ini jadi ex-napiter itu dan keluarga ikut pelatihan kewirausahaan. Kemudian setelah dia keluar, kemudian dia bisa berdikari melalui usaha kuliner yang saat ini sudah berjalan. Kemudian ketiga, pemanfaatkan ekonomi kreatif melalui Basnas, di mana Basnas itu memberikan Basnas Jawa Tengah, kemudian memberikan semacam bentuk apresiasi pelatihan, yakni pelatihan lele seperti yang terlihat, kemudian dengan budidaya non-maggot, atau artinya di situ sarana prasarananya, kemudian pelatihan edukasinya diberikan, sehingga kemudian bibitnya juga diberikan, sehingga dalam keberlangsungan yang ada bisa dijual untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan bagi ex-napiter dan keluarga. Baik, luar biasa Bapak. Dan beberapa kali juga Bapak Purnomo mengajak ex-napiter berdialog dengan berbagai organisasi dan sekolah sebagai narasumber. Apa sih pesan penting yang ingin disampaikan kepada anak-anak sekolah, Pak? Baik, izin menjawab. Jadi kami bersama para ex-napi terorisme mengajak para teman-teman ini, yuk kita diskusi bareng, kita jalan-jalan kemana. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan kegiatan, pastinya kita ada komitmen dulu dengan para teman-teman ex-napiter ini. Komitmennya adalah yang pertama, ketika nanti Anda saya ajak nih, kamu saya ajak nih, kemudian kita keliling-keliling ya. Kemudian nanti dari keliling-keliling ini, kemudian nanti Anda yang menjadi narasumber. Beda ceritanya ketika dari kami menjadi narasumber, kemudian dari BNPT, kemudian dari FKPT misalnya, itu pasti ada literasi yang pasti akan nanti disampaikan dari literasi itu. Beda ceritanya ketika kita betul-betul mengedepankan, memberikan panggung kepada ex-napi terorisme yang ada. Nah itu dengan panggung ini mereka akan bercerita, dulu saya seperti ini loh, ideologi saya kenapa saya bisa seperti ini, kemudian saya punya formula yang pastinya akan efektif kemudian supaya Anda tidak seperti kami. Nah kemudian dari beberapa macam kegiatan, yang pertama kalau kegiatan dirangkai lebih dari 10 kali lebih lah karena ini masih pandemi COVID-19. Jadi kita mulai yang pertama kita mengedepankan sebagai narasumber teman-teman ini. Iya, jadi narasumber ke berbagai radio termasuk di RRI, kemudian yang kedua narasumber di pemerintah kota kampus ya dan sekolah ya. Iya, terus kampus ke sekolah, terutama sekolah yang dikembangkan ada rohani Islam Kak. Oh jadi, iya. Rohani Islam itu rohisnya itu otomatis kan dia di bidang eksternal kan gitu kan, lembaga informal kegiatannya. Nah dan rohis itu kemudian bila kita memberikan edukasi ini yang sangat rawan sekali berpotensi untuk kita terjerumus ke bank radikal. Demikian kan. Baik Bapak, saat ini Bapak sedang dengan Bapak Mahmudi Haryono. Boleh saya dengan Bapak Mahmudi untuk berbicara dengan salah satu mantan narapidana terorisme. Ya Bapak Mahmudi, bagaimana menurut Bapak dengan kegiatan Pak Bribka Purnomo ini kepada komunitas ex-napiter dalam mengembangkan ekonomi kreatif? Adakah kendala saat Anda sebagai mantan narapidana dalam sosialisasi dengan masyarakat, Pak? Ya, salam dari saya, salam presisi. Salam presisi, Pak. Oke, jadi apa yang kami lakukan ketika kami keluar dari penjara, bahwa kami adalah seorang yang disangkakan sebagai kasus terorisme, yang mana setiap aktivitas kami tentu diawasi oleh pihak kepolisian, karena kami tinggal di masyarakat dan di tengah-tengah warga, tentunya tidak dengan mudah, karena banyak hal yang warga sendiri juga mewaspadai, bahkan mungkin jaga jarak waktu itu dengan kehadiran saya sebagai warga baru yang keluar dari penjara. Dan kemudian
ketika mereka melihat bahwa saya adalah mantan teroris dengan kasus bom di Semarang, yang tentunya ini di tahun tersebut menyimpan 1 ton bahan peledak di kota Semarang, dan tentunya apabila ini diledakkan, tentunya Semarang menjadi kacau seperti itu. Dan ini adalah inisiasi bahwa refleksi bahwa saya kembali ke tengah masyarakat, tentunya juga tidak mudah karena masyarakat juga punya penilaian tersendiri. Kemudian dari pihak kepolisian selalu memberikan pengawasan karena masih dianggap jangan-jangan terlibat kembali dalam aksi-aksi terorisme. Kebetulan saya secara pribadi memang terlibat di 2003 dengan persediaan bahan peledak 1 ton itu tentunya untuk kecurigaan kepada aksi-aksi terorisme di Kota Semarang. Dan saya hari ini sebagai warga Kota Semarang, ikut memiliki Kota Semarang, didampingi oleh Bapak Purnomo dari Polrestabes yang selalu bersosialisasi. Ketika saya secara pribadi alergi dengan kepolisian, tetapi Mas Purnomo dengan baju seragam uniform datang ke rumah, menyapa kami, itu adalah sentuhan-sentuhan yang menyebabkan kami ini bisa bermediasi, berdiskusi, bahkan berkomunikasi lebih intens. Apa yang harus kita lakukan untuk yang lebih baik. Dari orang yang benci, kemudian menjadi orang yang saling berkomunikasi, kemudian bekerja sama dan bersinergi untuk bisa berarti buat warga sekitar dan masyarakat Kota Semarang. Iya Bapak, apa yang dilakukan strategi komunikasi yang Anda lakukan kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan pemolisian prediktif yang dirancang oleh Pak Purnomo? Karena kan masih banyak anggapan masyarakat tentang mantan narapidana teroris yang melekat. Dan Anda juga berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme untuk kewaspadaan diri potensi ancaman radikalisme dan terorisme. Bisa dijelaskan Bapak? Iya, terima kasih. Jadi ketika saya berada di tengah masyarakat, tentunya masyarakat itu juga tidak begitu yakin untuk mendekat kepada saya. Tetapi ketika Mas Purnomo dengan menggunakan seragam datang ke rumah saya, masyarakat semakin yakin bahwa mantan teroris ini juga bisa hadir dan bisa nyambung dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian dengan forum-forum yang diadakan oleh FKPT, Forum Pencegahan Tindak Pidana Terorisme ini, saya diberi kesempatan untuk memberikan kontra narasi. Jadi semacam testimoni mengajak bahwa orang-orang yang terpapar itu segera menghentikan langkahnya untuk bergabung dengan kelompok teroris. Sementara saya secara pribadi sudah memberikan refleksi, dibantu oleh Mas Purnomo untuk bisa bersosialisasi. Bahkan makna bersosialisasi sampai ke kampus, ke pondok pesantren, dan termasuk ke sekolah-sekolah ini ya kita lakukan secara berkala. Tentunya apa yang kami berikan ini adalah bentuk kontribusi Yayasan Persadani untuk masyarakat Semarang. Bahkan sampai mendapatkan predikat bahwa kami lembaga prestasi Indonesia Dunia yang dibawa Muri, bahwa kami adalah yang bersungguh-sungguh melakukan quest to Ponpes dan memberikan banyak pencerahan dan harapan menjadikan Semarang sebagai kota damai. Iya, Pak Muhammudi Haryono, sebagai ex-napiter, apa himbauan dan pesan Bapak kepada para masyarakat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan toleransi antar umat beragama, Pak? Oke, terima kasih. Jadi sikap ekstrim yang dimiliki oleh kelompok teroris ini kadang tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia, kita bekerja di Indonesia, kita menyekolahkan anak-anak didik kita juga di Indonesia. Maka kecintaan kepada bumi Indonesia adalah menjadi tuntunan dan bahkan tuntutan kita sebagai ex-narapidana teroris untuk bisa menjaga negeri ini, menjaga dan merasa memiliki negeri ini. Maka kecintaan kepada NKRI adalah bagian dari yang harus kita lakukan hari ini. Mungkin seperti. Ya, terima kasih telah berbagi kisah inspiratif Bapak Mahmudi. Saya beralih ke Pak Bribka Purnomo. Pak Bribka Purnomo, dari kegiatan pemolisian prediktif komunitas ex-narapidana teroris ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Bapak? Ya, pesan yang ingin disampaikan yang pertama adalah keberadaan para ex-narapidana kita ibaratkan begini, Kak. Di Semarang itu kita ibaratkan sebagai rumah bangsa, di mana rumah bangsa ini, di mana landasannya adalah Pancasila, kemudian tiangnya adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian atasnya adalah NKRI dan dari Kota Semarang, kemudian yang ada di dalamnya adalah kebinekaan.
Nah, kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adanya perbedaan bukan merupakan suatu hal yang perlu untuk diperdebatkan, tetapi sebaliknya menjadikan hal yang perlu menjadikan suatu bentuk kekuatan bersinergi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita mengajak para isnapi terorisme kepada masyarakat, yang pertama adalah kita memberdayakan potensi-potensi masyarakat ini melalui beberapa elemen. Yang pertama mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas. Kemudian dari hal tersebut kemudian untuk bersama-sama bersinergi menyampaikan bahwasanya ini loh ex-napiter aja mau tampil di depan. Nah, katakanlah misalnya para viralnya yang antipati terhadap kelompok ini misalnya, kemudian sewaktu-waktu bisa merugikan para teman-teman ini, sehingga ketika ex-napiter ini mau NKRI, kenapa masyarakat justru tidak mendukung? Ini perlu kita kedepankan, Kak. Sehingga kemarin yang menarik adalah kami memberikan panggung kepada ex-napiter ini berada di mall, ya, di mall, salah satu mall terkemuka di Kota Semarang. Kami panggungkan para ex-napi terorisme untuk bercerita dalam forum expo. Waktu itu dihadiri oleh staf Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, waktu itu staf kepresidenan, langsung ketemu dengan teman-teman ini, kemudian berdiskusi, dan alhamdulillah kesempatan ini luar biasa sekali sampai dengan mendapatkan predikat Leprit Lembaga Prestasi Indonesia Dunia setara dengan mulia. Demikian, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bribka Purnomo, anggota Satbinmas Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, yang telah berbagi kisah inspiratifnya di program Presisi Inspiratif. Selamat kembali bertugas, Bapak. Ya, pemirsa, kisah inspiratif lainnya akan hadir di segmen berikutnya adalah kisah dari Bribka Enggal Prasetyo, Babin Kamtipmas Polsek Ngabang, Kalimantan Barat, yang konsisten selama 11 tahun melakukan latihan karate anak muda dan meraih prestasi di berbagai kejuaraan. Kisah inspiratifnya sesaat lagi usai jeda berikut ini.